Silahkan, Pak Guru akan mempersilahkan untuk kalian bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, mari silahkan Pak Guru akan membagi kelompok kepada kalian semua. Kelompok 1 nanti akan mendapatkan tugas yang sama dengan kelompok lain. Nah, kelompok 1 nanti akan mengerjakan berdiskusi dalam satu kelompok. Begitu juga dengan kelompok 2. Kelompok 2 nanti akan mengerjakan tugas dari Pak Guru sesuai yang ditugaskan. Begitu juga dengan kelompok 3. Ya. Setelah kelompok 3, mungkin kelompok 4 juga sama. Kelompok 5 pun nanti juga sama. Adapun yang kalian dapat kerjakan nanti, sekarang lihat pada pekerjaan berikut. Pekerjaan berikut, lihat daftar namanya. Sekarang kalian isi nama kelompok kalian. Sudah? Kalau sudah diisi, sekarang silakan berdiskusi mengerjakan nomor 1 sampai 10 dengan cara mencentang yang tepat. Kalau sudah selesai anak-anak, kalau sudah selesai, kelompok siapa yang ingin maju pertama kali? Silakan. Ya, oke. Kalau kelompok 1 sudah selesai, silakan maju bersama-sama. Kita bahas untuk materi apa tugas kalian yang telah Guru berikan. Oke anak-anak, kelompok 1 silahkan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke, yang nomor 1, makan daging babi itu haram apa anak-anak? Ya, daging babi itu haram. Ini. Sekarang nomor 2 anak-anak, silahkan dibaca. Makan daging ayam yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Itu masuk bagian yang mana anak-anak? Kalian mencentangnya bagian mana anak-anak? Ya, itu adalah haram sababi. Kenapa haram sababi? Karena cara menyembelihnya tidak menyebut nama Allah. Terus yang ketiga, makan buah jambu hasil mencuri milik tetangga. Itu masuk haram apa anak-anak? Nah, coba kelompok 1 jawabannya apa? Oh, kelompok 1 jawabannya haram sababi. Betul ya. Terus kelompok nomor berikutnya, makan makanan yang mengandung racun. Kelompok 1 jawabannya apa? Oh, kelompok 1 jawabannya haram aini. Terus yang ketiga, yang selanjutnya ketujuh, makan saren atau darah yang digoreng. Itu termasuk haram apa yang kelompok 1? Oh, kelompok 1 menjawab haram aini. Betul apa tidak yang lain? Kelompok yang lain? Nah, betul. Makan dideh atau darah yang digoreng itu adalah haram aini. Dari zatnya adalah haram. Selanjutnya, makan tempe goreng yang digoreng dengan minyak babi. Kelompok 1 menjawab apa tadi? Ya, kelompok 1 menjawab haram sababi. Betul. Terus kemudian yang berikutnya, pernyataan berikutnya nomor 9. Tidak usah semuanya Pak, diringkas saja. Oh ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Mungkin bisa dilanjut untuk kelompok 2. Ya. Dari beberapa yang kalian kerjakan tadi anak-anak, itu adalah contoh pernyataan-pernyataan yang ada di lingkungan sekitar kita mengenai beberapa makanan yang haram untuk dimakan. Ya. Dari sini bisa kita lanjut apa? Dari sini nanti bisa kita gunakan untuk
sehari-hari ya. Maksudnya yang digunakan itu apa? Kalau kita sudah tahu ilmunya mana yang haram, mana yang halal, sudah tahu makanan mana yang halal dan haram, kita dapat menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, atau kita bisa memilih makanan sesuai dengan yang halal saja dan meninggalkan yang haram saja. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko Mulyanto. Oke, Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan proses Bapak Joko mengajar. Oke. Yang pertama, ini aspek yang perlu silakan Pak Joko jelaskan. Pak Joko dalam mengajar apakah sudah menunjukkan tentang ABCD? ABCD itu yang memahami itu ya Pak ya? ABCD kok memahami toh Pak tentang dalam tujuan pembelajaran. Oke Pak. Terus kemudian behavior itu Pak? Iya betul. Terus kondisional kayaknya gitu Pak. Oke. Satu lagi, yang satu itu tingkatan pencapaian. Ya oke. Yang berikutnya Pak, silakan itu juga dipelajari lagi Pak ya. Kemudian yang berikutnya Pak, dalam mengajar Pak Joko untuk merangsang anak-anak itu biar tertarik, kalau dalam kondisi jenuh apa yang Pak Joko lakukan Pak? Saya biasanya mengadakan seperti gerakan tangan atau mengajak bernyanyi atau tepuk seperti itu Pak. Oke. Pak Joko punya ice breaking atau cara pengajaran ketika anak-anak sangat jenuh, apa yang bisa sering dilakukan Pak? Punya Pak. Apa itu? Saya praktekkan ya Pak ya. Misalnya saya ayo perhatikan Pak Guru semuanya, ini gerakan tangannya, gerakan tangan, ayo terus diputar. Ketika diputar terus, pegang salah satu tubuhnya, misalnya seperti itu Pak. Nanti pegang, misalnya saya pegang hidungnya, tapi saya mempraktekannya telinga. Nah itu kan nanti anak-anak kan akan fokus, kok Pak Guru pegangnya telinga, padahal menyuruhnya hidung kan gitu. Itu biasanya saya untuk membangkitkan itu Pak. Maksudnya untuk membangun kefokusan anak-anak. Oke. Sudah bagus itu Pak. Kemudian yang berikutnya Pak, kaitannya dengan Pak Joko ketika merumuskan tujuan, kemudian sampai menggunakan tipek dalam pembelajaran. Aspek tipek yang Pak Joko gunakan apa aja ini Pak? Memberikan motivasi Pak. Terus saya menyampaikan materinya itu menggunakan PTT, bahan ajar PowerPoint. Terus tadi saya melakukan pembentukan kelompok Pak. Oke. Itu sudah bagian dari tipek ya? Iya. Oke. Yang berikutnya Pak, ini berkaitan dengan pedagogik. Ya, apa bedanya antara media dan alat peraga Pak? Kalau media belajar itu mencakup yang akan dihadapkan kepada siswa Pak. Contohnya termasuk PTT-nya itu tadi. Kalau bahan ajar itu hampir banyak Pak, seperti menyangkut mulai dari RPP, kemudian alat evaluasi seperti LKPD, dan yang lain sebagainya itu Pak. Pak Joko selain ngajar menggunakan PTT, media apa aja yang sering digunakan Pak? Saya biasanya menggunakan karena dulu pengalaman di mengajar materi yang lain ya Pak ya. Kalau saya dulu kan punya jam olahraga ya Pak ya. Pasti saya menggunakan alat-alat dan memberikan
contoh demonstrasi bagaimana servis, misalnya untuk bola voli. Terus kalau sepak bola bagaimana menendang, saya menggunakan metode demonstrasi, Pak. Nah, untuk fikih ini mungkin yang saya dapat gunakan dalam metode demonstrasi nanti adalah seperti sholat, ya, Pak. Terus menghafali jenazah, seperti itu mungkin. Oke. Yang terakhir dari saya, Pak. Oke. Pak Joko sudah mengungkapkan di RPP-nya tentang HOTS. Apa itu HOTS, Pak? Itu HOTS itu kemampuan berpikir yang tingkatnya tinggi, Pak. Kalau singkatannya apa, Pak, HOTS itu, Pak? High Order Thinking Skill. Oke. Itu aja dari saya. Mungkin lanjutkan ke Prof. Olan. Monggo Prof. Kastolani, PhD, untuk mendalami atau menguji Pak Joko Mulyono. Terima kasih Dr. Wahidin. Pak Joko Mulyono, Oke, Pak. selamat saya ucapkan. Coba saya ingin tanya satu hal. Tadi yang dilarang babi ya. Oke. Kalau anjing itu haram nggak, Bapak? Gimana, Pak? Daging anjing haram tidak? Haram, Pak, karena najis. Apa dasarnya haram? Gimana, Pak? Apa dasarnya kalau daging babi, daging anjing itu haram? Dalilnya Ya, tidak ada, Pak. nggak ada. Loh, nggak ada kok. Berarti tidak haram. Karena daging anjing itu kan mengandung najis sama dengan mirip dengan daging babi itu, serta kan daging anjing itu kalau dikonsumsi akan mengakibatkan keburukan pada jiwa maupun fisik, Pak. Hampir sama dengan babi. Itu jauh menurut jenengan. Itu coba kuasai merujuk pada hadis, ya, Nggih. pada hadis. Hadisnya cari. Nanti kalau ada murid tanya, Bapak, seperti yang saya tanya, oh yang haram itu babi, banyak. Kalau anjing tuh haram tidak, kalau ular tuh haram tidak, kalau macan haram tidak. Kan bisa saja muncul pertanyaan. Nggih. Ini kelas berapa, Pak? Ngajar gini? Gimana, Pak? Ngajar kelas berapa? Saya ngajar kelas 1, 2, 3, dan 6, Pak. Materi ini, Iya, baru tahun ini saya ngajar fikih, Pak. Kalau sebelumnya saya ngajarnya tidak fokus fikih, Pak. enggak, ini materi ini diajar kelas berapa ini? Ini kelas 6, Pak. Kelas 6. Eh, Kemungkinan siswa tanya hal itu. Ya, mohon diperdalam untuk penguasaan terhadap materi. nggih. Ya, Ya, selanjutnya saya bertanya, nilai apa yang hendak ditanamkan kepada peserta didik kaitan dengan haramnya atau binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi. Ada nilai apa itu ya? Kita kan ada istilahnya, ada aspek spiritual, ada aspek sosial, ada aspek kognitif, ada aspek keterampilan. Kalau ini apa? oh, dari aspek sosial, anak-anak itu nanti tidak berbuat dalam arti di dalam sosial itu anak-anak tidak berbuat hal yang diharamkan, contohnya mencuri atau merampok atau yang gimana ya, Pak, ya yang wujudnya Ya, itu disebut haram apa itu? itu haram cara Pak, memperolehnya. Haram memperolehnya. Bagus itu. Ya, paham. Saya suka itu. Itu perlu ditanamkan kepada peserta didik. Ternyata haram itu bukan hanya sekedar binatangnya, tapi cara memperolehnya. Nggih. Ya, Nggih. sikap sosial dan aspek spiritualnya tetap tunjukkan pada
ajaran Islam, gitu kan? Oke, sekarang silahkan buka Al-Quran, Bapak. Al-Quran, Pak. Ya, Maaf, nggih. Kadang suaranya kurang jelas, nggih. nah, Nggih. nama Pak. Surat berapa, Pak? Surah Al-A'raf, Pak. Al-A'raf. Itu surah ke-7, Pak. 79. Ke-7. Ke-7. Gimana, Pak? Surat ke-7 Al-A'raf. Ketujuh. Ya. Al-An'am, An-Nisa. Nggak dapat? Oh. Ini Qurannya kecil banget, Pak. Mohon maaf sebentar. Sudah. Apa yang ada dibaca aja. Coba, yang sudah terlihat dibaca. Gimana, Pak? Silahkan dibaca apa yang sudah terlihat ayat dan suratnya. Ya, ya. Ya, monggo baca sekarang. Dibaca, Bapak. Dibaca. Iya, dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahim li abihi azar atattakhidu asnaman ilaha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Cukup. Sekarang siapkan kertas sama pensil. Pulpen. Kertas sama pensil gitu, Pak. Pulpen, pokoknya ditulis. Iya, Dan bicara. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kola Ani aro filmana. apa, Pak? Kola Ibrahim. Yuhoiri. Kola Ibrahim. Kedengaran, Bapak? Tidak jelas nih, Pak. Nggak jelas ya, Pak Wahidin ya, suara saya? Jelas. Kola mesti kelihatan jelas ya. Coba, Pak. Kalau Pak Wahidin kok jelas nggih? Oh. Sambil, Pak, dibacakan tuh, Pak Wahidin, bacakan, Pak. Kola Ibrahim. Kola Ibrahimu Rabbij. Ana arafil manam. Kola Ibrahimu Arafil manam. Arafil manam. Itu muter 3 itu. Saya kok nggak kelihatan wajah saya, Pak. Kameranya di off kan kayaknya, Prof. Nggak mau. Oh. Kayak laptop saya tadi berarti. Saya akhirnya pakai HP. Sudah. Baik, sekarang, Pak. Coba diperlihatkan, Pak Joko.
Oke, ya, terima kasih. Ya qala Ibrahim. Arafil manam. Oke, betul. Tulisannya kok. Cukup Pak. Nggih, nggih. Cukup Pak Joko, silakan meninggalkan ruang ujian kumpul. Meninggalkan Pak nggih. Oke, Nggih. Terima kasih Pak Wahidin, Pak dan Pak Kastolani. Mohon maaf atas salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya Pak, belajar untuk persiapan UKIN yang lebih lagi persoalan yang lain. Nggih, Pak. Nggih. Silakan bisa keluar sambil nunggu Pak Maliki masuk.